3, action. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Senin 20 Maret 2023 kita akan melaksanakan persekutuan doa pagi. Pembacaan Alkitabnya terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 20. Temanya Mata Baru. Demikian firman Tuhan dari Kisah Pasal 9 ayat 1 sampai 20 saya bacakan bagi saudara. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa kepadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilinginya. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka mendengar suara tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak makan, ia tidak melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman-Nya kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias?" Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ, dan ia masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas kepala Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.
Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mata baru. Selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Pagi ini kita diajak untuk merenungkan pengalaman Paulus yang dijumpai Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Pernahkah saudara punya pengalaman Yesus menampakkan diri kepada saudara? Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, ketika ia dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang-orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku.' Ananias pergi menemui Saulus dan mencelikkan mata Saulus. Saulus bukan saja dapat melihat kembali, melainkan dapat melihat dengan mata baru. Ia tidak lagi mengejar orang-orang Kristen untuk menyiksa dan membunuhnya. Sebaliknya, Saulus saat itu memberi diri dibaptis dan mewartakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Setiap orang Kristen sejatinya sudah menerima mata baru ketika mereka menerima Yesus. Dengan mata baru, setiap orang Kristen dapat melihat segala perkara dalam hidup ini. Juga dari cara Allah melihat. Dengan demikian, mata baru adalah cara pandang baru dalam menjalani hidup sebagai orang Kristen. Di antaranya adalah memandang orang lain sebagai sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada saat ini setelah kami bersama-sama mendengar akan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah menganugerahkan kepada kami mata baru, yaitu mata Tuhan yang boleh melihat segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mata baru yang menolong kami untuk mengerti bagaimana kami harus melakukan firman Tuhan, teristimewa dengan sesama kami. Tuhan, tolonglah supaya setiap kami memakai mata baru itu untuk boleh belajar melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang sedang dalam pergumulan karena kesehatannya. Tuhan, tolonglah mereka ya Bapa, biarlah kiranya mereka juga boleh dipulihkan dan menjadi sembuh. Bagi mereka yang sedang bergumul di dalam kehidupannya,
Apapun masalahnya Tuhan, biarlah mata baru yang Kau anugerahkan itu yang boleh melihat masalahnya bersama dengan Tuhan, sehingga selalu berpengharapan dan mendapatkan jalan keluar yang daripada Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa dan bersyukur Engkau berkati sepanjang minggu ini, minggu di mana kami boleh bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang menjadi tugas panggilan kami Tuhan, biarlah kami melaksanakannya dengan mata baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Juru Selamat kami, yang telah mengaruniakan kepada kami mata baru, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.